Shalom, saudara dan saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Marilah kita luangkan waktu beberapa menit untuk berkencan dengan Tuhan saat ini, agar dari hari ke hari kita semakin dekat dengan Tuhan, sehingga hidup kita semakin diberkati dan menjadi berkat. Pembacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia, bab 6 ayat 2. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Demikianlah sabda Tuhan, syukur kepada Allah. Saudara dan saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, seorang bapak memarkir mobilnya di depan mal sambil menunggu istrinya. Tidak lama kemudian seorang pria berjalan ke arahnya. Dari penampilannya yang compang-camping dan kotor, nampaknya dia adalah seorang gelandangan. Bapak itu sering berbelas kasih pada orang seperti itu, tapi saat itu ia sedang tidak ingin diganggu. "Saya berharap orang itu tidak meminta uang kepada saya," bisik sang bapak dalam hati. Pria itu duduk di halte dekat sang bapak memarkir mobilnya, dan sepertinya ia tidak punya uang untuk naik bus. "Mobil yang bagus ya," katanya sambil memandang mobil sang bapak. Meskipun compang-camping, tapi orang ini cukup bermartabat, pikir sang bapak. "Terima kasih," jawab sang bapak. Lama sang bapak menunggu apakah pria itu akan meminta uang, tapi ia tidak melakukannya. Setelah keheningan yang cukup lama di antara mereka, sang bapak terdorong untuk bertanya apakah pria tersebut membutuhkan pertolongan. Pria tersebut menjawab dengan kata-kata yang membuatnya tersentak. Manusia seringkali mencari kebijaksanaan dari orang yang derajatnya lebih tinggi. Kita mengharapkan itu dari mereka yang berpendidikan tinggi. Sebenarnya saya tidak mau begitu, tapi keadaan memaksa saya. Bukankah kita semua seperti itu? Bapak tersebut kaget. Selama ini ia merasa bermartabat tinggi, orang sukses dan penting, jauh di atas pengemis ini, sampai ia mendengar kata-katanya yang seolah menusuk ke dalam hatinya. Bukankah kita semua seperti itu? Sang bapak memang mempunyai rumah, mobil, pakaian, dan makanan, tetapi ia tidak sadar bahwa ia juga butuh pertolongan karena masih banyak yang kurang di dalam dirinya. Kata-kata pengemis itu terus menggema di hatinya. Ia merasa pengemis itu telah menolongnya. Lalu ia mengambil uang dari dompet dan memberikannya kepada pengemis tersebut. Bukan hanya ongkos untuk naik bus, tetapi juga untuk membeli makanan dan pakaian. Saudara dan saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tidak peduli berapa banyak uang dan harta yang kita miliki, kita masih membutuhkan pertolongan. Mungkin saja pertolongan yang kita butuhkan datang dari seseorang yang tidak pernah kita duga. Mereka yang secara status berada jauh di bawah kita. Jadi jangan pernah meremehkan siapapun. Sebaliknya, tidak peduli kita tidak mempunyai apa-apa atau hidup kita penuh dengan problem, namun kita juga bisa memberi. Jangan tertipu dengan keadaan luar seseorang. Mungkin hari ini kita bertemu dengan seseorang yang kaya raya dan sepertinya dia tidak membutuhkan apa-apa dari kita. Ingat bahwa semua orang membutuhkan pertolongan. Mereka sedang menanti uluran tangan kita, karena pertolongan yang dibutuhkan tidak hanya berkisar pada materi. Jadi jangan berpikir bahwa tidak ada sesuatu yang dapat kita berikan. Oleh karena itu, saudara dan saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bertolong-tolonganlah satu dengan yang lain, karena itulah yang Tuhan keinginkan. Hargai siapapun yang bertemu dengan kita, selalu tanamkan dalam hati kita bahwa siapapun dia, mungkin saja dia adalah utusan Tuhan untuk menolong kita. Tuhan Yesus memberkati. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau menyadarkan aku bahwa semua orang membutuhkan pertolongan. Berilah aku hati untuk peduli dengan sesamaku. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.